I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ku datang padamu, bukalah pintu. Bersembunyi dari... Siapakah dia? Dia bukanlah siapa-siapa, dia hanyalah seorang. Abaikan saja. Kalau yang ini, dia adalah Loh Heng Hong. Lahir di Jakarta, Indonesia, tanggal 20 Februari tahun 1959, umur 61 tahun. Dia adalah seorang investor value Indonesia. Disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Lalu manusia tadi, berapakah umurnya? Kemungkinan setara dengan pohon ini. Loh Heng Hong berpendapat bahwa menjadi seorang investor saham itu bisa membuatnya kaya, meskipun dia tidur saja, karena dia punya perusahaan publik yang harga sahamnya selalu meningkat dan menghasilkan laba besar. Pada tahun 2012 ia memiliki aset berupa saham bernilai 2,5 triliun rupiah. Loh Heng Hong lahir dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya mulanya tinggal di daerah terpencil sekitar 30 km dari kota Pontianak. Di sana, mereka bekerja sebagai pemecah kelapa yang memakan waktu seharian. Akhirnya mereka memutuskan untuk merantau ke Jakarta tanpa bekal apapun. Mereka akhirnya bekerja di toko setelah bermukim di Jakarta. Rumah petak seluas 4 tanda kali 10 meter yang sering terkena rendaman banjir tanpa plafon di sudut perkampungan Jakarta, menjadi tempat berteduh keluarganya selama itu. Selepas SMA, orang tua Loh Heng Hong tidak memiliki uang yang cukup untuk mengirimnya belajar ke universitas. Ia lantas tidak patah semangat. Loh Heng Hong memilih bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang agar di kemudian hari bisa kuliah. Di usianya yang ke-30 tahun, untuk pertama kalinya Loh Heng Hong mulai berkenalan dengan dunia investasi saham dan pasar modal. Loh Heng Hong memilih untuk membeli saham pertamanya di tahun 1989 yaitu PT Gajah Surya Multifinance. Sedangkan, dia lebih memilih tidur dan bersantai ria. Loh Heng Hong tergiur karena capital gain saham IPO yang besar. Ia rela mengantri panjang di gedung BDNI Hayam Wuruk untuk mendapatkan saham ini. Namun setelah listing, harga saham ini malah anjlok yang membuatnya terpaksa menjual rugi. Kejadian pahit tersebut tidak memadamkan gairah Loh Heng Hong untuk tetap berinvestasi saham. Hal tersebut malah memicu untuk lebih rajin mempelajari investasi saham secara otodidak, dan banyak melahap bacaan tentang prinsip dan strategi investasi Warren Buffett. Hingga saat ini, Loh Heng Hong telah mengkoleksi buku Warren Buffett hingga lebih dari 40 buku, yang mana buku-buku tersebut telah dibaca sampai 4-5 kali. Ia bahkan telah hafal di luar kepala prinsip-prinsip investasi saham ala Warren Buffett. Lalu, kalau dia Mengkoleksi filmnya. Film apa ya? Di tahun 1990, Loh Heng Hong memutuskan untuk pindah kerja. Selain itu banyak bank baru yang buka dan melakukan ekspansi bisnis. Ia diterima sebagai staf pemasaran di Bank Ekonomi. Setelah setahun bekerja, dia diangkat menjadi kepala cabang dengan kenaikan gaji yang lumayan. Meski telah naik jabatan dan mendapatkan kenaikan gaji, ia tidak serta-merta merubah gaya hidup berhematnya yang selama ini telah dianutnya. Gaji yang diterimanya tetap disisihkan untuk membeli saham. Pada tahun 1996, tepat 17 tahun ia bekerja di perbankan, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya agar fokus menjadi investor saham.
Ia berani mengambil resiko tersebut karena telah mendapatkan keuntungan yang lumayan dari hasil berinvestasi saham, dan memiliki cukup pengalaman malang melintang selama 7 tahun di lantai bursa. Ia juga tidak mencoba reksadana karena uang dikendalikan oleh orang lain dan tidak ada yang menjamin jika orangnya tidak jujur dan sebagainya. Lo Heng Hong memilih untuk tidak pernah bermain pada investasi emas karena tidak produktif. Tidak membeli dolar juga karena menurut pendapatnya, orang membeli dolar berharap krisis dan negara mengalami keburukan. Negara diharap tidak stabil, rupiah lemah, dan untung cepat. Sedangkan saham sebaliknya, orang tidak mengharap keburukan. Investor menganalisis dan berharap kinerja perusahaan membaik, lalu memberikan untung. Bagi Lo Heng Hong, seorang investor berarti kuat secara modal. Untuk itu ia menyarankan jangan memakai uang utang atau uang sehari-hari untuk investasi di bursa saham. Ketika krisis moneter di tahun 1998, Lo Heng Hong pernah rugi besar hingga uangnya yang tersisa tinggal 15% saja. Namun ia tetap membeli saham meski posisi rugi. Ketika ekonomi telah membaik, uangnya berbalik bahkan nilai asetnya naik berlipat-lipat. Pekerjaannya sendiri adalah investor pencari saham yang memiliki salah harga. Ia menggunakan strategi beli saham paling murah tapi paling bagus prospeknya. Kemudian disimpan, menunggu dengan sabar, hingga bursa saham sadar bahwa saham itu terlalu murah dan ke harga yang seharusnya. Disinilah ia mendapatkan keuntungan. Menurutnya, 90% investor tidak tahu apa yang mereka beli, seperti membeli kucing dalam karung. Meski telah mengantongi aset hingga triliunan rupiah, ia sangat berhemat dalam mengelola keuangannya. Berbeda halnya dengan tetangga sebelah. Dia malah bermain dan bersenang-senang, hingga tak sadar lagi kalau dirinya semakin menua. Kemudian Lo Heng Hong dana darurat yang dialokasikan di rekening banknya hanya 15% saja karena menurutnya, menabung di bank tidak menghasilkan untung besar karena bunganya kecil. Ia pun sadar bahwa meski hidup kurang nikmat, ia sedang menunda kenikmatan demi menggapai sesuatu yang besar di masa depan. Sepanjang sejarahnya di dunia saham, ada 2 saham yang tercatat memberi Lo Heng Hong keuntungan dalam jumlah fantastis, yakni adalah distributor utama alat-alat berat merek Komatsu di Indonesia. Lo Heng Hong membeli saham dengan seluruh modalnya, seharga Rp250 per lembar sebanyak 6 juta lembar saham, yang berarti modalnya sebesar 1,5 miliar rupiah untuk saham saja. 8 tahun kemudian, harga sahamnya naik pada harga rata-rata sebesar Rp15.000 dan ia menikmati keuntungan 5.900%. Dia memperoleh keuntungan sebesar 90 miliar rupiah dari penjualan saham tersebut. Keberuntungannya membeli saham ini bukanlah faktor keberuntungan semata. Ia melakukan analisis fundamental dan riset perusahaan yang cukup mendalam sebelum memutuskan untuk membeli saham tersebut. Bagi Lo Heng Hong pada saat itu, adalah perusahaan bagus di mana secara operasional perusahaan ini masih membukukan laba yang sangat besar. Kerugian ini pun kalau ada diakibatkan kenaikan drastis nilai USD yang tidak terjadi setiap tahun. Selain saham, Lo Heng Hong kembali mengulang kesuksesannya dalam analisis fundamental saham dengan membeli saham PT Multibreeder Adirama Indonesia, terbuka, BAI, di tahun 2005. Ia membeli saham perusahaan tersebut sebanyak 6,2 juta lembar saham seharga Rp250 per lembarnya. Dengan modal 1,55 miliar rupiah, ia berhasil mengantongi 8,28% dari total kepemilikan. Ia bersabar untuk menuai apa yang telah ia tanam selama bertahun-tahun. Kesabarannya membuahkan hasil. Di tahun 2011, harga saham perusahaan tersebut melonjak di angka Rp31.500 per lembar, dan ia menikmati keuntungan sebesar 12.500% dari penjualan saham sebesar Rp195,8 miliar. Ketika membeli saham BAI, ia telah melakukan analisis cukup mendalam. Ia berpendapat pada saat itu, BAI yang merupakan perusahaan ternak ayam terbesar kedua di Indonesia, sekarang sudah merger dengan Japfa Kompit, JPFA, memiliki pola bisnis pakan ternak yang sederhana dan tidak rumit.
Justru kesederhanaan bisnis ini akhirnya mampu mengantarkan perusahaan yang bergerak subsektor pakan ternak bisa meraup pertumbuhan laba setiap tahunnya. Sayangnya tidak banyak investor yang mengetahui hal ini, sehingga tidak banyak dibeli sahamnya, yang mengakibatkan harga MBAI terlalu murah di lantai bursa. Namun perlahan tapi pasti, pasar mulai menyadari nilai sebenarnya saham ini dan mulai mengerek ke harga yang lebih pantas. Lo Heng Hong setelah menyimpan selama 6 tahun, berhasil menjual dengan harga fantastis dan memperoleh keuntungan besar. Dan sekarang sukses malang melintang di dunia investasi saham. Lo Heng Hong benar-benar menikmati hidupnya setiap hari. Kebebasan finansial pun mampu diraihnya. Kesehariannya adalah duduk di taman rumahnya dan melakukan 3 hal, yakni RTI, reading, thinking, dan investing. Begitu juga sama dengan yang dilakukan beliau ini. Rumit, tragis, dan ingusan. Sebagai orang yang bebas, ia tidak memiliki 5 hal yang dimiliki orang pada umumnya. Tapi ia tidak perlu iri karenanya. 5 hal tersebut adalah: 1. Kantor, ia sudah tidak perlu datang ke kantor untuk bekerja dan mendapatkan uang. 2. Pelanggan, dia sudah tidak perlu mencari pelanggan untuk mendapat komisi atas apapun. 3. Karyawan, dia tidak perlu mencari karyawan karena bahkan tidak punya kantor. Ia hanya memiliki seorang supir dan 2 asisten rumah tangga untuk membantu mengurusi pekerjaan rumah. 4. Bos, atasan, dia tidak bekerja sehingga dia tidak punya bos. 5. Utang, seluruh asetnya yang dimasukkan pada portofolionya bebas dari utang. Pepatah lama yang selalu dianut oleh Lo Heng Hong dalam berinvestasi saham adalah: beli dengan kelemahan, bersikap serakah saat orang lain takut, dan jadilah takut ketika orang lain serakah. Berbalik dengan pepatah tetangga sebelahnya, menitipkan ucapan ada lebihnya, dan menitipkan uang ada kurangnya. Begitulah pelajaran yang kita petik dari sosok sukses Lo Heng Hong. Jauhi pelajaran dan pengalaman buruk dari tetangga sebelahnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.